pada segmen kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita kaitan sistem endokrin. Pada segmen sebelumnya kita sudah belajar konsep tentang kelenjar tiroid yang terdapat di leher. Sekarang kita akan melanjutkan kaitan kelenjar paratiroid yang menempel pada tiroid. Paratiroid melepaskan satu hormon dikenal dengan istilah paratormon, ya. Fungsi utamanya adalah mengatur kadar kalsium dari darah. Terutama adalah meningkatkan. Jadi dia mengatur kadar kalsium darah dengan cara meningkatkan kadar kalsium darah. Kenapa kalsium darah ini penting untuk diatur? Jadi dia merupakan bagian dari homeostasis tubuh. Nah, konsep homeostasis ini sudah kita bahas berkali-kali, ya. Silakan ditonton video kita di segmen-segmen yang sebelumnya. Itu adalah pengaturan kondisi internal dari tubuh, ya, sehingga dia dalam keadaan homeo atau stasis atau tetap, ya, sehingga dia kembali kepada kondisi normalnya. Di antara yang diatur adalah suhu tubuh, ya. Suhu tubuh itu harus kurang lebih 37 derajat Celcius. Kita organisme homeotem istilahnya. Homeotem itu suhu tubuhnya tetap, meskipun suhu lingkungan berubah-ubah, turun naik, itu suhu tubuh kita akan kembali kepada suhu normalnya, suhu tetap, yaitu kurang lebih plus minus 37 derajat Celcius. Maka kita punya organ yang mengaturnya disebut hipotalamus, ya. Dia punya 3 organ target, bisa nonton di segmen sebelumnya pembahasannya. Kemudian yang diatur juga diantaranya adalah kadar gula darah, Jadi teman-teman akan lihat di segmen selanjutnya, ya. Kurang lebih itu kalau normalnya 70 sampai 130 mg per 100 ml darah. Maka kalau dia tidak turun atau naik, itu akan segera dinormalkan oleh pengaturan hormon insulin dan glukagon. Jadi banyak banget pengaturan keseimbangan tekanan osmotik darah. Ya, ini juga ada hormonnya. Tekanan osmotik darah. Tekanan darah, ya. Kemudian ya banyak banget yang diatur. Dan ternyata yang paling ketat, ya, itu adalah kadar kalsium darah. Kenapa kalsium darah ini paling ketat? Gitu. Karena dia punya banyak fungsi yang penting di tubuh kita. Ya. Saya tuliskan di sini 3 diantaranya atau 2 diantaranya adalah kalsium darah berperan untuk kerja dari sistem saraf dan otot. Jadi tanpa kalsium, saraf dan otot itu nggak mungkin bekerja, mengantarkan input atau untuk berkontraksinya. Begitu juga dia kan berperan dalam pembekuan darah dan fungsi yang lain banyak. Yang paling urgen adalah kerja saraf dan otot. Maka dia harus diatur dengan ketat. Ini paling ketat di antara yang lain. Bagaimana kadar kalsium darah itu diatur di dalam tubuh manusia? Di antaranya adalah ini tadi kadar kalsium darah normal itu kurang lebih 10 mg per 100 ml darah. Ya. Ketika kadar kalsium darah seseorang menurun, misalnya dia
kurang mengkonsumsi nutrisi yang mengandung kalsium, padahal jumlah kalsium yang dibuang melalui urin lebih banyak, maka kadar kalsiumnya jadi turun. Maka nanti akan diinderai oleh kelenjar paratiroid sendiri. Ya. Ditangkap rangsangannya bahwasanya kadar kalsium darah rendah. Efeknya kelenjar paratiroid melepaskan hormonnya, yaitu hormon PTH atau paratormon. Ya, dia mensekresikan paratormon. Organ targetnya ada dua. Ya. Yang pertama adalah tulang. Organ target yang pertama adalah tulang. Maka di tulang dia akan menyebabkan namanya dekalsifikasi, pelepasan kalsium dari tulang. Dekalsifikasi. Sehingga nanti kalsium dari tulang dicopot, dilepas, kemudian kalsium itu menuju ke darah, ya, menuju ke darah dan meningkatkan kadar kalsium darah. Ya. Menyebabkan peningkatan kadar kalsium darah sampai nanti dia jadi normal, ya. Baru nanti dihentikan proses dekalsifikasinya, feedback negatif juga. Kemudian organ target yang kedua adalah ginjal. Ya. Terhadap ginjal dia melakukan dua hal. Yang pertama, terhadap ginjal dia memicu ginjal mereabsorpsi kalsium. Ya. Reabsorpsi kalsium di tubulusnya, di tubulus nefron, di TKP dan di TKD, di tubulus yang lain. Yang kedua adalah dia memicu pengaktifan vitamin D oleh ginjal. Jadi vitamin D itu teman-teman, itu kan masuk ke dalam tubuh kita melalui makanan tertentu, tapi dia belum jadi lah gitu ya. Kemudian nanti provitamin D istilahnya. Provitamin D itu nanti dibawa ke kulit ya, dengan bantuan sinar matahari. Dengan bantuan sinar matahari, maka kemudian provitamin D dirubah menjadi bentuk, dimodifikasi menjadi provitamin D yang lain, yang kemudian dibawa ke ginjal. Ginjal lah yang terakhir kalinya mengaktifkannya menjadi vitamin D yang jadi itulah yang bisa dipakai. Ternyata apa gunanya? Nah, itulah nanti vitamin D yang dihasilkan oleh ginjal atau diaktifkan oleh ginjal itu nanti akan bergerak menuju ke usus halus ya. Dia akan meningkatkan pengambilan kalsium dari usus halus gitu. Sehingga nanti ketika kita makan kalsium, makan nutrisi berupa ada kalsiumnya gitu, maka dia akan maksimal penyerapan sehingga kadar kalsium tambah banyak. Peningkatan kalsium itu bisa dari 3 tempat, dari tulang, dari ginjal, dari usus halus. Semuanya dipicu oleh hormon paratiroid. Ya, kita lihat contoh soal kaitan paratiroid. Ya, hormon yang dihasilkan oleh paratiroid menyebabkan peningkatan jelas tadi bahas, yaitu dia berkaitan dengan homeostasis kalsium. Adapun kadar gula darah ini akan kita bahas ya. Itu ada 3 atau mungkin 4 hormon ya. 3 atau 4 hormon yang berperan dalam kadar gula darah. Nanti kita bahas detail, di sana ada insulin. Kalau ini menurunkan, soalnya menurunkan. Sisanya menaikkan ada glukagon, kemudian namanya adrenalin, satunya lagi ada namanya kortisol. Ini adalah lebih lagi ya, kalau ada 5 artinya. Ada hormon GH juga itu ternyata bisa mengatur kadar kalsium itu cukup kan. Ya, insulin menurunkan, 3 yang lain ini menurunkan. Permeabilitas tubulus terhadap ginjal, permeabilitas tubulus ginjal terhadap air ini hormon AD. Ya. Kalau ini nggak ada hormonnya.
peningkatan badan dalam menghadapi tekanan atau stres. Ini hormon adrenalin. Adrenalin itu hormon stres. Kalau kita stres, nanti dilepaskan adrenalin, nanti kita bahas di bagian banyak error ya. Bila kelenjar paratiroid tidak berfungsi, maka tubuh akan berpotensi terjadi apa gitu ya, tadi kita belum bahas. Jika terjadi kelainan pada paratormon dari sisi jumlah, kayak ada efeknya juga kalau dia berlebih atau berkurang. Kalau hiper memicu namanya osteoporosis. Jadi kan kalau kelebihan hormon paratormon tadi dia memicu dekalsifikasi. Peningkatan dekalsifikasi, semakin banyak paratormon, maka semakin besar dekalsifikasi atau pelepasan kalsium dari tulang, sehingga tulangnya jadi kropos, istilahnya osteoporosis. Ya. Kemudian dengan pelepasan kadar kalsium yang tinggi, pelepasan kalsium dari tulang itu kemudian menuju ke darah, kadar kalsium di darah tinggi, maka nanti kalsium nanti akan ke ginjal dan akan kristal di ginjal, menyebabkan penyakit batu ginjal. Kemudian kalau dia berkurang hiposekresi, ya, maka akan mempengaruhi kerja dari otot, ya. Maka akan menyebabkan kejang otot, disebut dengan tetanus. Bedakan dengan tetanus, ya. Tetanus penyebabnya adalah bakteri Clostridium tetani. Gejalanya mungkin mirip kejang otot juga, cuman kalau di sini secara fisiologis, di sana secara patologi itu kan serangan patogen. Maka kalau di sini sepertinya yang dimaksud adalah tetanus. Biar paratiroid tidak berfungsi, ini kalau nggak berfungsi ini bukan menyebabkan kalau terlalu berfungsi, terlalu berlebih, maka metabolisme kalsium diatur oleh hormon yang dihasilkan oleh anak gondok dari paratiroid. Ya, kemudian untuk segmen kali itu kita akan materi yang lain.